ya. Troublemaker suka ganggu karena dia sendiri sekolahnya nggak becus, makanya dia suka ganggu orang-orang yang lagi serius belajar. Orang yang serius belajar diganggu ya sama orang-orang ini ya, nggak disukai pasti. Nah, itu sama ya, itu sama. Kejadian dengan orang-orang Islam. Kemarin di Bogor ada lagi ya, orang lagi ibadah dihentikan, saudara ya. Di Bogor ya terjadi lagi ya. Berani ya sama Jokowi ya. Jokowi ini memang nggak punya power ya. Jokowi sama Menteri Agama ini memang nggak punya kekuasaan apa-apa, cuman badut-badut saja, saudara, di Indonesia. Si Jokowi sama Menteri Agama nggak punya power, saudara. Sama rakyatnya kalah, saudara ya. Sama rakyat jelata yang menjadi gitu kalah, saudara ya. Sayang ya, sayang orang-orang ini pada nggak berani ke Galarua ya. Kemarin yang di Batam itu sudah sempat ke Galarua lalu kabur ya, nggak berani ya. Terus kemarin yang yang kemarin kita yang di Maja itu ya, bukan di Maja, yang orang yang berani ngelawan itu loh, yang istrinya polisi itu ya, juga nggak berani ya, saudara ya, nggak berani, saudara ya. Orang-orang Kristen ini udah di framing sama orang-orang Islam untuk takut, saudara ya. Nampaknya saya kurang galak ini, saudara. Nanti kalau saya galak lagi nanti banyak yang bangun nanti ya. Saya perlu lebih galak lagi. Saya sedang berpikir dan mencari wahyu Jibril bagaimana caranya supaya saya bikin periode yang ketiga ya. Periode pertama kan yang Facebook, periode kedua yang di YouTube kemarin ya, Puasa Lalim Islam. Saya lagi mau bikin periode ketiga, cuma ini saya lagi mentawangsit dulu ya periode ketiga ini, saudara, supaya menggugah keberanian orang-orang minoritas di Indonesia untuk berani melawan ya kezoliman dari penindasan penjajahan Islam di Indonesia, saudara. Mengapa saya sebut penjajahan Islam? Karena terjadi upaya-upaya ya yang melanggar hak asasi manusia untuk beribadah, saudara ya, untuk beribadah, untuk menyatakan pendapat, ya, semua diberangus oleh Islam. Bahkan pemerintahan yang sah pun tidak berdaya menghadapi Islam, saudara. Karena Jokowi memang tidak punya otoritas, Jokowi memang impoten, saudara ya, lemer, begitu ketemu sama orang Islam, wah ngomongnya mah banter, cangkem memang bacotnya Jokowi banter banget ya, saudara ya, bacotnya banter banget, saudara. Realisasinya, itu tadi ya, aduh pusing dah kalau ketemu yang begitu-begitu tuh pusing, saudara ya, pusing, nggak berani ya. Aduh, puyeng, puyeng, saudara ya. Kalau caranya selalu begitu, ya jadi itu cuman buat itu ya. Belajarlah toleransi dan kerukunan umat beragama dari Indonesia, katanya Yusuf Kala sama Maruf Amin. Gundulmu peang, apa yang mau belajar, belajarlah sama Belanda tentang toleransi ya. Belajarlah toleransi dari Belanda, saudara ya. Masjid apapun boleh berdiri di sini, masjid Syiah, masjid Wahabi, masjid Sunni, masjid apa lagi, Ahmadiyah, gede-gede boleh, saudara ya. Belajarlah dari Belanda, belajarlah dari Jerman, saudara ya. Masjid Ahmadiyah gede-gede banget itu ya. Masjid Syiah gede-gede, di Indonesia mana boleh Ahmadiyah sama Syiah, saudara, berdiri di masjidnya. Belajarlah dari Eropa ya. Belajarlah toleransi dari Eropa. Anda mau gereja karismatik, mau gereja apapun, Saksi Yehova pun ada di sini, saudara ya, besar-besar. Oh, di Indonesia ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya pokoknya yang punya akses politik baru yang diakui agamanya, yang punya akses politik yang baru disahkan. Ngeri, saudara ya, serem, saudara, serem. Nah, saudara, ngeri ya kalau Anda masih di framing oleh orang-orang Islam ya, masih kalah. Kalau pemerintah masih kalah sama orang Islam, saudara, Indonesia selamanya akan kere, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana tekad bangsa Arab ya berhenti jadi Islam, saudara. Mereka bertekad ya untuk berhenti jadi Islam. Nah, coba saya mau bacakan kepada Anda tulisannya si Sumanto Al-Qurtubi itu ya, ADW, tekad Arab modernisasi. Dewe Sumanto.
Ya, saudara ya. Jejak reformasi Arab Saudi dan jalan menuju Islam modern, saudara. Islam yang modern, wah, berarti ada Islam yang jadul, saudara ya. Waduh, ini berarti Islam ini ada Islam Sunni, Syiah, Islam jadul dan Islam kuno, saudara ya. Islam jadul dan Islam modern. Wah, saudara lihat. Sekarang orang Islamnya gendong-gendong anjing, saudara ya. Tapi ini ada yang lebih serem lagi judulnya ya, sebentar ya. Reformasi Arab Saudi nyaring terdengar ya setelah MBS Muhammad bin Salman ya diangkat menjadi putra mahkota tahun 2017. Sejak itu MBS menerapkan sejumlah kebijakan yang berupaya mengubah kultur Saudi, negara ultra konservatif saudara ya, edan ya saudara ya, menjadi lebih moderat terutama dalam penerapan hukum syariat Islam. Coba bayangin saudara, Arab Saudi ini sekarang sudah menyadari bagaimana buruknya syariat Islam itu, penerapan syariat Islam bagi negaranya. Sementara Indonesia sekarang sedang berupaya keras untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Ya, lihat perda-perda daerah ini ya, perda-perda di Indonesia ini kan sudah syariat Islam, saudara. Sejumlah pihak menganggap langkah tersebut dilakukan Saudi demi menjaga stabilitas ekonomi. Pinter, saudara ya. Demi stabilitas ekonomi, terutama dalam menarik investasi asing seperti negara barat. Saudara tahu kenapa Tesla nggak jadi investasi di Indonesia? Karena kadrun, saudara. Karena Islam. Ya, Indonesia itu gagal mengundang banyak investor karena Islam. Siapa yang berani invest di Indonesia? Cina. Lalu orang Islamnya kejang-kejang, kejar-kejar, jejeritan. Ya kan? Kayak si Refli Harun. Ya kan? Kejar-kejar, jejeritan, saudara. Ya, si Habib Rizik, ya, Felix Shaw sendiri, kejar-kejar, saudara. Orang-orang Islamnya kejar-kejar, ya, karena yang berani investasi di Indonesia hanya Cina komunis. Sementara negara-negara yang demokratis tidak akan berani investasi di Indonesia. Serem, saudara. Makanya kalau kemarin ada yang demo untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia dan Belanda, tenang-tenang saja Belanda dengan Swedia, saudara. Kamu yang rugi, ya kan? Swedia dan Belanda itu tenang-tenang saja kalau putus hubungan diplomatik dengan Indonesia. Justru kalian orang Indonesia yang rugi ketika kalian putus hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir Barat. Anda investasi yang berani investasi di Indonesia cuman Cina. Artinya negaramu akan dikuasai oleh Cina. Ya kan? Lalu Anda kejar-kejar nggak boleh investasi Cinanya. Kalau nggak boleh investasi Cinanya juga pergi juga, hengkang juga. Kamu akan kere. Emang Arab Saudi mau investasi di Indonesia? Arabnya saja nggak mau invest di Indonesia, saudara. Arab Saudinya saja tidak mau investasi di Indonesia. Karena tahu, bangsat juga, ketemunya orang bangsat lagi nih, gua pikir gitu kan. Ya kan, ketika itu Raja Saudi datang ke Indonesia, dia investnya malah ke Cina. Kenapa tidak ke Indonesia? Dia ngelihat, wah kadrun semua, ketemu orang bangsat lagi kayak di negara gua aja lagi mau lariin dana gua dari negeri gua yang isinya orang bangsat. Ini ketemu bangsat lagi di Indonesia, dengan gua kasih ke orang komunis. Ternyata menurut Raja Saudi, orang komunis itu lebih baik mental karakternya dalam keuangan daripada orang-orang Islam. Mereka menganggap orang-orang Islam ini bangsat, saudara. Makanya mereka mau larikan uangnya itu dari negaranya, ditaruh di Cina. Karena di negaranya isinya orang bangsat semua, sama seperti di Indonesia. Kenapa tidak larikan ke Malaysia? Kenapa tidak larikan ke Indonesia? Kenapa tidak dilarikan ke Mesir? Kenapa tidak diberikan kepada Yordania? Kenapa diberikannya ke Cina? Pertanyakan itu. Kenapa saudara nggak mikir? Balik lagi, kenapa saudara nggak mikir? Karena memang saudara nggak diajarin mikir. Ya kan, sama ustadzmu kan nggak diajarin mikir kan? Kalau kamu bertanya, kamu akan diperberat hukumannya kan? Al-Maidah 101 kan? 102, 101 kayak apa? Dalmatian itu ya. 101. Anda kan makin diperberat hukumannya kalau Anda banyak nanya. Iya nggak? Nah, makanya Anda nggak diajarin mikir, saudara.
Satu, ya, orang Arab Saudi tahu bahwa kasih ini aja ya. Bentar ya. Logika Arab, logika Raja Arab, ya. Anda lihat ya logika Raja Arab ini, saudara ya. Satu ya, investasi, ekonomi. Maka dilarikan ke Cina komunis. Mengapa tidak ke Yordania? Mengapa tidak ke Mesir? Turki. Mengapa tidak ke Turki? Mengapa tidak ke Malaysia? Apalagi Indonesia? Investasi ekonomi, ya, semua dilarikan ke Cina. Mengapa tidak di negaranya sendiri saja? Mengapa tidak ke Yordania, ke Mesir, apalagi Turki, saudara? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak ke Malaysia? Kenapa? Kalau ke Iran jelas musuhan mereka ya. Nggak usah ditanya lagi, musuh. Tetapi kenapa nggak ke Indonesia? Soalnya mereka tahu bahwa ini orang-orang bangsat, saudara. Ini orang-orang bangsat semua. Iya kan? Sama dengan di negara dia, isinya orang-orang bangsat semua, orang-orang Islam ini, saudara. Makanya dia nggak mau investasi di Arab, investasi di negara-negara Islam itu nggak mau. Mereka larinya kemana, saudara? Kenapa nggak lari ke Amerika? Ya, karena musuh, ya kan? Kan mereka selalu menuduh bahwa Mama Rika dan Yahudi, ya kan? Mama Rika dan si Wahyudi ini kan yang memporak-porandakan negara mereka. Musuh, jadi nggak mau, saudara ya. Makanya kalau mereka bukan musuh pasti akan dikarikan ke Mama Rika sama ke Wahyudi, saudara ya. Ke AS dan ke Israel. Justru mereka investasi supaya mereka bisa ngelawan Amerika dengan Israel, saudara. Nah, makanya mereka perginya ke Cina. Ya, karena yang Cina itu nggak bangsat, kalau ini bangsat. Ya, negara-negara Yordania, Mesir, Turki, Malaysia, Indonesia ini isinya orang-orang bangsat sama seperti orang-orang di negara dia. Makanya dia kirim uangnya ke Cina, karena di Cina itu orang baik, saudara. Komunis Cina ini orang baik buat mereka, ya, setidaknya buat mereka. Ya. Oh, itu orang-orang Cina, orang-orang Uigurnya dianiaya. Kan yang bilang itu siapa? Yang bilang itu Taliban. Ya kan? Orang-orang Taliban, orang-orang Afghanistan. Isu itu dihembuskan oleh orang-orang Islam yang radikal, yang bangsat-bangsat ini lagi. Orang Arabnya bilang apa? Enggak, baik-baik saja Cina. Orang, ya, pemerintah Indonesia, ya, terus ini orang-orang ini apa? Orang-orang Arab Saudinya bilang apa? Baik-baik saja Uighur. Nyatanya dikasih duit terus Cinanya tuh sama Arab Saudi, saudara. Lihat ini logikanya, saudara, kebayang enggak? Karena Anda nggak pernah mikir sampai ke sana kan? Karena Anda nggak pernah dipaksa mikir. Otaknya di orang Indonesia itu paling ori, otak ori. Paling mahal di dunia, saudara, otaknya orang Indonesia. Nggak pernah dipakai. Terutama yang Islam ini kan. Oh, saya ngomong apa adanya, saudara ya, jangan tersinggung ya, saudara. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa, kalau marah juga nggak apa-apa. Saya mah ngomong apa adanya ya, saudara ya. Emang otaknya orang Indonesia masih ori, nggak pernah dipakai. Makanya mahal. Anda nggak pernah mikir kan? Iya. Kenapa bangsa-bangsa Barat, negara-negara Barat tidak mau investasi di sini, soal Yordania, Mesir, Turki, Indonesia, Malaysia, nggak mau. Mereka perginya kemana, saudara? Vietnam, Thailand, ya kan? Coba lihat bangsa-bangsa Barat, ke Filipina,
ya kan? Myanmar, ke Burma. Kenapa nggak mau pergi ke ini Malaysia, Yordania, Mesir, Turki? Sama, mereka juga berpikir ini orang-orang bangsat semua. Loh iya kan saya ngomong apa adanya. Ini orang-orang nggak baik, jangan. Ini orang-orang bangsat udah paling enak kan. Vulgar aja kan. Memang ini orang-orang ini bangsat semua. Gitu aja. Iya kan? Itu logika yang pertama, saudara. Anda yang kudu pahami. Dan Anda nggak paham-paham sampai sekarang karena Anda nggak biasa berpikir. Memang YouTube ini hanya bagi untuk orang-orang yang pakai otaknya, saudara. Ya, yang otaknya sudah nggak ori lagi. Sudah banyak dicun up otaknya, saudara ya. Lihat ya. Vietnam, Kamboja, Vietnam, Thailand makin maju. Ya, Bu Nelly Ginting, benar. Vietnam dan Thailand sekarang makin maju, saudara. Serius, saudara ya. Anda ketinggalan sekarang. Serem, saudara. Indonesia ini ketinggalan terus, saudara ya. Wah, nggak tambah bener. Propagandanya mah gila-gilaan. Kenyataannya, ya saudara ya. Indonesia makin ketinggalan, saudara ya. Kenyataannya Indonesia makin ketinggalan. Vietnam dan Thailand sekarang makin maju. Anda mau terima mau enggak, Indonesia ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Dalam pertanian pun ketinggalan. Ya, dalam pertanian pun ketinggalan, saudara. Ya. Serem nggak? Serem dong. Masa nggak serem sih? Serem, saudara ya. Serem, saudara. Kalau Anda nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, wah sembuh, saudara. Kalau Anda nggak tobat-tobat, saya nggak tahu dah. Kita lanjutkan lagi ya. Namun reformasi norma dan nilai-nilai sosial ternyata sudah jauh diproyeksikan sejak ayah MBS Raja Salman ini ya mulai berkuasa tahun 2015. Tak lama berkuasa, Raja Salman mengumumkan polisi keagamaan berada di bawah arahan Raja langsung pada musim semi 2016. Polisi keagamaan bertanggung jawab menegakkan ketaatan beragama serta moralitas publik seperti cara berpakaian, ketaatan beribadah, dan lain-lain berdasarkan hukum Islam. Polisi keagamaan juga berwenang menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar. Coba saudara ya. Polisi keagamaan berwenang menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar. Saudara, kalau ibadahnya itu dikasih sanksi di dunia, artinya Allah Islam ini memang impoten, saudara. Makanya di Arab, kalau Anda tidak beribadah itu nanti dikasih sanksi sama polisi. Karena Allah Islamnya memang impoten. Allah Islamnya itu kalau nggak ada polisi agama, Allah Islamnya nggak ada yang nyembah lagi, saudara, di Arab Saudi itu. Coba hapuskan itu polisi keagamaan di Saudi. Nggak akan ada orang lagi mau sembahyang, sholat, saudara. Serius, saudara ya. Selama ini pasukan tersebut kerap mengundang kritik sentimen negatif terhadap citra kerajaan antara nilai mengekang hak warga negara, terutama kaum perempuan. Perempuan lagi ya. Menurut peneliti senior Arab Gulf States Institute, Christine Smith, Diwan membatasi kewenangan polisi keagamaan merupakan perubahan mendasar bagi Saudi. Coba cuman gara-gara ngubah polisi agama saja sudah perubahan besar bagi Arab Saudi, saudara. Betapa primitifnya negara ini, saudara. Ya, 2015 sampai 2017 itu titik-titik paling primitif dari negara ini yang kemudian mau dirubah. Ya, titik-titik rawan paling primitif, saudara. Hal itu memungkinkan mereka kerajaan mengambil sejumlah tindakan berbeda seperti melonggarkan sejumlah aturan dan norma yang diterapkan secara ketat sebelumnya. Diwan mengatakan langkah tersebut memungkinkan mendorong perubahan lain seperti mengurangi kesenjangan gender dan memungkinkan perempuan memiliki peran yang lebih menonjol dalam kehidupan publik. Hal serupa juga dikatakan peneliti lembaga think tank European Council on Foreign Relations Eman Al-Hussein. Salah satu hal yang berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir adalah relaksasi umum dalam kehidupan sosial.
Untuk waktu yang lama, terutama perempuan harus mempertahankan dua gaya hidup berbeda ketika di rumah dan yang satu lagi di depan umum. Namun Al-Husain menuturkan sekarang ada suasana yang sangat santai di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah. Perubahan sosial dan budaya itu pun terlihat ketika MBS diangkat sebagai penerus tahta kerajaan 2017. Beberapa bulan menjadi putra mahkota, pada September 2017 MBS mengumumkan bahwa Saudi mengizinkan perempuan mengemudi yang selama puluhan tahun dilarang. Bukan puluhan tahun ya saudara, udah sejak kapan. 3 bulan kemudian kerajaan Saudi mulai mengizinkan bioskop publik beroperasi setelah 3 dekade dilarang. Bayangin nggak ada bioskop saudara di sana ya. Umat juga ya, Saudi mulai mengizinkan konser. Wah, saudara, kalau nggak ada bioskop, nggak ada tempat konser, lalu sana hiburannya apa ya, saudara ya? Hiburannya saudara kebayang nggak hiburan di Saudi apa? Makanya orang-orang Arab itu kalau pergi ke sini, wah, ini langsung berbinar-binar gitu, wah, jelalatan kemana-mana ya, saudara ya. Terus yang gobloknya lagi, orang-orang ini mau kemudian mengislamkan Eropa supaya kayak gini, saudara. Supaya kembali ke sini lagi. Compong ini, benar-benar orang-orang ini compong-compong, saudara. Nggak pakai otak, saudara ya. Saudi menghilangkan sistem wali sehingga perempuan tak perlu minta izin wali mereka untuk bepergian. Langkah ini juga menjadikan perempuan, waduh kasihan ya. Saudara, apa bedanya? Ya, ini kan ceritanya perempuan semua nih, saudara ya. Logika yang kedua ini ya. Nah, logika yang kedua, bentar. Masukin dulu ya, supaya jangan hilang ya saudara ya. Nanti kita ini saudara. Bentar. Logika yang kedua ya. Perempuan itu sama dengan piaraan saudara. Kalau mau pergi-pergi itu kudu ada yang pakai rant itu loh. Doki, wuh, 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 wuh. Ayo, nah berak. Saudara suruh berak ya. Wah, piaraan saja di Indonesia masih lebih baik kondisinya daripada nasib wanita di Saudi, saudara ya. Bayangin mau pergi keluar dari rumah aja kudu ada yang jagain. Kenapa kudu dijagain? Karena banyak orang jahat di luaran. Bayangin saudara ya. Betapa brutalnya orang-orang Saudi ya. Pokoknya ngelihat ada yang bau-bau perempuan begitu langsung ngacang saudara ya. Langsung diseruduk. Betapa brutalnya orang-orang Saudi. Makannya apa saudara? Makannya onta sama minumnya kencing soalnya. Karena makannya onta, minumnya kencing onta saudara. Makanya brutalnya minta ampun saudara ya. Nah lalu ini budaya ini yang mau dibawa ke Indonesia. Anda para perempuan mau dijadikan piaraan kayak kemarin ini ya. Kayak kemarin ini saudara ya. Kasihan sekali kemarin saudara saya ngelihat. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tiada heran, yang tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah anak, Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat, awas selongkang, oi kaki melompat. Mei jaga depan ada longkang, Mei lompat, ayo Lompat. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak yang tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah anak, Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat, awas selongkang, oi kaki melompat. Mei jaga depan ada longkang, Mei lompat, ayo lompat, lompat. Ayah Susanti.
Coba saudara, bingung nggak saudara? Bingung saudara. Wuf, 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 lompat, wuf. Ya kan kayak piaraan kan saudara kan? Coba dikarungin begini, saya mah gak kebayang saudara ya. Dikarungin begini saudara ya. Aduh. Nah, ini logika yang kedua. Perempuan itu disamakan dengan piaraan saudara ya. Makanya kemudian mereka berpikir nggak baik. Ya, apa bedanya anjing ya dengan perempuan saudara? Ya, tiap sore berak saudara di taman. Ya, perempuan juga tiap sore diajak jalan-jalan saudara ya. Kalau anjing di Eropa, Anda tiap hari, kalau Anda punya anjing, lalu Anda nggak ajak jalan setiap hari, tetangga Anda tahu, Anda bisa dilaporkan polisi saudara ya. Nah, sama nih, kalau Anda punya perempuan di rumah, lalu tiap sore nggak diajak jalan, kira-kira dilaporin nggak di Arab Saudi saudara? Wah, ampuh saudara, anjing lebih beruntung, di Eropa anjing lebih beruntung daripada perempuan-perempuan di Arab Saudi saudara ya. Benar nggak? Makanya bagi si Raja Salman dan si MBS ini ya, Islam itu membuat perempuan itu jadi piaraan. Lalu kalian di Indonesia mau jadikan perempuan sebagai piaraan. Wuf, 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 lompat, wuf. Gitu saudara ya. Ada yang bilang asu, rame-rame bilang asu coba. Yo rame-rame semuanya yang di YouTube, yang di chat bilang asu saudara. Asu. Yo, mana nih? Asunya mana nih? Rame-rame dong semua bilang asu yang di YouTube itu. Yang biar rame, biar kompak saudara, ya kan? Kalau nggak kompak nggak asik. Nah iya asu, gitu saudara ya. Bagus itu bilang asu. Keren tuh ya, itu gitu saudara ya. Bagi MBS dan bagi Raja Salman, ya Islam membuat perempuan-perempuan ini menjadi piaraan seperti asu saudara. Lompat tadi kan ada tadi kan si meme suruh lompat tadi kan, memenya pakai karung hitam gitu, lompat gitu kan, lompat gitu ya saudara ya. Wah serem saudara, Anda mau hidup dalam begitu terserah saudara ya. Anda orang-orang Islam masih ngotot mau bikin negara khilafah, terserah saudara ya. Oh imanku tambah kuat Pak Paul ngomong begitu, ya sana jadilah imanmu tambah kuat, bikinlah sana khilafah. Ya saya kan hanya mengingatkan, saya kan tinggal di Belanda saudara, happy di sini kayak sorga saudara ya. Yang bikin gak kayak sorga ya orang-orang yang pakai cadar-cadar begitu tadi begitu. Aduh ini ada bau-bau neraka dikit ini. Saya tidak benci dengan orang Islam saudara ya, tapi kalau terus mereka mau bawa ideologi itu tuh mau mendirikan negara Islam di Belanda ya, wah nanti saya mau bikin petisi itu saudara nanti ya. Saya bilang sama Pak Yus, bikin petisi saja nih Pak Yus, bikin petisi supaya Kadrun diusir dari Belanda. Nah itu saudara ya, makanya bagi logika yang pertama tadi tentang ekonomi, logika yang kedua langsung tentang perempuan saudara. Direct banget ya, satu tentang ekonomi, dua tentang perempuan ya. Tentang perempuan itu nggak mau, mereka tahu itu dijadikan, oh ini ada yang asu nih, wah ada lompat asu saudara. Jadi mana ada lompat asu nih sekarang nih, waduh, yuk rame-rame nyawer lompat asu gitu ya. Serem saudara. Nah itu yang terjadi, logika di dunia Arab saudara ya, logika dalam dunia Islam. Itulah sebabnya Arab mati-matian, karena si MBS ini dia lulusan dari barat saudara, dia ngelihat wanita di barat diperlakukan dengan sangat mulia. Siapa bilang Islam memperlakukan wanitanya dengan mulia? Islam itu memperlakukan wanitanya kayak asu saudara. Islam memperlakukan para wanitanya kayak asu. Justru orang-orang barat itu memperlakukan wanitanya dengan mulia. Coba Anda lihat di dalam An-Nisa ya, surat An-Nisa 34 saudara. Nah, mana tadi? An-Nisa 34 ya.
Wah, ini. Nah, lihat ya. Mana ya? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain wanita. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Ya. Asu, kain. Asu itu sudah. Ya sudah ya. Kadang wanita dianggap asu, saudara. Dipukul, saudara. Kain. Disuruh pukul kayak asu, saudara. Ya kan? Kain-kainan, saudara. Mumet, saudara. Anda nggak kebayang tuh, saudara, bagaimana logikanya si Raja Salman ini. Dia melihat wanita itu seperti asu, saudara. Karena ada ayatnya, suruh dipukul, saudara. Ya, kenapa disuruh dipukul, saudara? Nah, kenapa disuruh pukul, saudara? Karena ini tadi ya, tadi yang ayat yang pertama tadi. Kalau sebenarnya itu ada yang, kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya bagus, saudara ya. Apabila apa, saudara? Mereka, saudara? And if you sense ill conduct from your woman, advise them first. If they persist, do not share their beds. But if they still persist, then discipline them gently. Mana ada, saudara? Suruh dipukul, saudara. Suruh dipukul, saudara ya. Ya asu, saudara ya. Kalau Anda punya anjing, ya, dogi sini. Ding dang ding, senang, saudara, kalau punya dogi, saudara. Tapi begitu doginya nggak nurut, apalagi doginya terus gigit sepatu baru Anda, dikebukin pakai balok, kain. Ya kirik, saudara. Gimana? Tapi kalau di Eropa nggak boleh ya. Anda ngebukin anjing begitu, kain gitu nggak boleh. Anda bisa masuk penjara itu, saudara ya. Anjing lebih beruntung, anjing di Eropa, anjing di Belanda dan di Jerman ini ya, karena saya tahunya kan Belanda dan Jerman kehidupannya, saya pernah tinggal lama ya. Saya tinggal lama ya di Jerman hampir 1 tahun ya, makanya saya tahu kehidupan anjing-anjing itu lebih baik daripada para wanita di Indonesia, saudara. Daripada wanita Islam maksudnya ya. Karena wanita Islam itu boleh dipukul. Ya, Anda boleh mukul wanita, saudara. Kalau anjing itu nggak boleh dipukul, saudara. Kalau ada anjing dipukul sampai kain-kainan, saudara, Anda bisa masuk penjara loh, saudara. Nggak boleh loh, saudara. Ya, ngeri ya. Asu, kain. Waduh, mumet, saudara. Mumet pokoknya, saudara ya. Makanya wanita Eropa, ya, boleh dipukul, saudara ya. Kalau yang wanita yang ada di Islam, wanita Islam boleh dipukul seperti asu. Ya, wanita di Eropa tidak boleh dipukul. Itu KDRT, saudara. Anda bisa dituntut habis-habisan itu, saudara. Bisa bangkrut Anda dituntut. Kalau ada wanita dipukul sama suaminya, tuntut KDRT, bangkrut Anda, saudara ya. Jangankan wanita, anjing saja, saudara. Anjing, asu di Eropa tidak boleh dipukul, saudara. Wanita nggak boleh dipukul, asu aja nggak boleh dipukul, apalagi wanita, saudara. Anda tahu, anak saja nggak boleh dipukul, saudara ya. Ini kejadian nyata. Teman saya di Belgia.
Anaknya ini orang Indonesia. Nah, dia ngajari anaknya disabet saudara pakai mistar. Mistar itu apa? Garisan yang plastik itu loh. Cepet begitu kan. Terus anak ini ngomong, "Mama jangan pukul saya. Mama pukul saya telepon polisi." Di sekolah itu diajari kalau kamu dipukul orang tuamu, kamu telepon polisi. Di sekolah itu anak-anak diajarin kalau kamu dipukul orang tuamu, kamu boleh telepon polisi. Serius saudara ya. Anak saja bisa lapor polisi. Ya. Anjing nggak bisa lapor polisi, tapi kalau Anda ketahuan tetanggamu, Anda gebukin anjing, ya, Anda masuk penjara, saudara. Karena anjing nggak bisa membalas. Ketika digebukin, anjing itu nggak mungkin gigit Anda. Anjing itu nggak gigit yang punya ya. Kalau digebukin itu nggak akan gigit yang punya, saudara. Digebukin sampai bukan kain-kain, sampai huak, sampai begitu ya. Sampai huak, sampai kain-kain, sampai suaranya rendah, dari suaranya tinggi sampai suaranya rendah. Itu artinya udah sakit sekali itu, ya. Digebukin begitu anjing, dia nggak bisa ngelawan. Makanya Anda bisa dipenjara gara-gara itu, saudara. Jadi anjing atau asu di Eropa lebih beruntung daripada wanita-wanita yang mengikuti syariat Islam. Ngeri ya. Wah, ini malah serem lagi nih. Anak sekolah di Indonesia dicabuli. Waduh, serem ya saudara ya, kayak ikut-ikut. Sekarang. Lanjut ya. Lalu, di masa lalu, pasangan berbeda kelamin yang datang ke Saudi dan ingin menginap di dalam satu kamar terlebih dahulu harus membuktikan mereka pasangan suami istri melalui buku nikah. Jika tidak bisa, maka mereka harus bermukim sementara secara terpisah. Saudi juga terus melibatkan perempuan dalam pemerintahan seperti menunjuk mereka mengisi jabatan penting negara. Sebagai contoh, Saudi mengangkat putri kerajaan Rima bin Bandar sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Rima menjadi perempuan Saudi pertama yang mengisi posisi strategis itu. Jadi dari dulu perempuan ini nggak berkuasa apa-apa, saudara. Ya, nggak berkuasa apa-apa. Coba ya saudara ya. Saya jadi keingetan ini ya. Coba bandingkan tadi ya, An-Nisa 4 ayat 34 tadi, An-Nisa 4 ayat 34 tadi, pukullah istrimu, ya. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Ya, Kolose 3 ayat 19. Beda banget ya saudara ya. Beda banget saudara. Kamu tuh nggak boleh kasar sama istrimu, saudara. Bentak aja nggak boleh. Ya, kasar itu nggak boleh saudara. Karena yang namanya KDRT itu tidak selalu dipukul tangan saudara. Tetapi Anda memberikan intimidasi, itu juga KDRT. Anda nggak boleh kasar begitu saudara. Ya, Anda mau berhubungan seks dengan istrimu, Anda kudu baik-baik minta. Nggak boleh Anda langsung nggak boleh saudara, langsung diterkam, kubrak, oh lala bebe, cus, nggak boleh saudara. Anda harus datang dulu dengan belas kasihan, dengan lemah lembut, minta dengan baik, ya kan? Buka, cus, oh lala bebe, oh nggak boleh saudara, nggak boleh. Anda tidak boleh berlaku kasar. Wah, kalau dalam Islam, buka, nggak mau, buka nggak mau, wah, kebuki, jumblak, cus, oh lala bebe, saudara. Mumet, saudara. Itu fakta. Anda mau terima, mau enggak, itu kenyataannya, saudara. Anda mau terima, mau enggak, Anda bisa sangkal saya kasih 1.000 euro, saudara. Itu kenyataannya, sampai dengan hari ini, di negara-negara Arab, di negara-negara Islam, orang-orang Islam di Indonesia, istrinya boleh diperkosa, saudara. Karena itu hak.
Tetapi di negara-negara kafir, di Belanda, kalau ada suami memperkosa istri, lucu ya, suami itu bisa dituduh memperkosa istri kalau istrinya tidak mau berhubungan seks, suaminya maksa, bisa dilaporin polisi, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Ya, bagus ini ya Crossman nih, bagus nih Crossman nih. Ya, nah, nih. Ya, dalam ini apa? Al-Baqarah ya nih ya, Al-Baqarah 223. Istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Bukan atasnya tadi ya. Di mana tadi? Di Al-Baqarah tadi ya. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangi ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Ya kan? Wah, mau digebukin, mau dia apa boleh, saudara. Dengan cara yang kamu sukai tadi ya, pukullah dia. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 223 ya, saudara ya. Beda banget ya, saudara. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah kasar. Nggak boleh. Anda tanya sama istri saya, wah ya, saya nggak berani berlaku kasar, nggak dicatat, saya gigit jari itu sudah sebulan itu. Mintanya kudu baik-baik, saudara ya. Kudu baik-baik, mintanya saudara, nggak bisa sembarangan. Wah, ini siapa nih? Ada Misaela, wah kasih super stiker. Aduh, sawerannya luar biasa ya, saudara ya. Nyawer dong, biar ini nabinya makin, Jibrilnya makin membabi buta, saudara. Jadi matanya membelalak, kupingnya bertentang, nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya jadi berat, ya saudara. Lalu mulai kelewer-kelewer itu ya. Itu kan kalau wahyu Jibril turun sama Muhammad. Nah, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Serem, saudara. Serem nggak? Serem dong. Masa nggak serem? Serem dong. Ya. Mana tadi? Ini saudara, pasangan berbeda kelamin datang menginap satu kamar, harus punya buku nikah. Sekarang kalau mereka lagi bepergian, lupa bawa buku nikah, saudara. Gimana ceritanya, saudara? Uangnya terbatas. Waduh, kasihan. Istrinya tidur di hotel, ditiduri sama laki-laki lain, si suaminya gelandang di emper, saudara. Nggak boleh sekamar. Loh, kalau bukan murimnya gimana? Kalau bukan murimnya, mereka udah tua, tanggung jawab sendiri-sendiri. Itu yang benar, saudara. Nah, Anda kalau kemana-mana kudu dikontrol apa-apa, saudara. Ya, buku nikah saja bisa dipalsu. Nggak mungkin di hotel dicek ini buku nikah palsu. Anda check in di hotel saja bisa pakai KTP palsu. Saudara tahu, selama saya di Indonesia, ya, saya kalau check in Garuda itu ya, pakainya KTP Joseph Paulusang, saudara. Ya, saya punya KTP, saya bikin KTP pakai Joseph Paulusang, saudara, pakai stiker, saudara ya. Nggak ditanya-tanyain, saudara. Saya kalau bikin selalu pakai Joseph Paulusang. Makanya orang tidak pernah tahu nama asli saya. Ya, kalau misalnya saya dipesankan tiket itu ya, saya bilang pakai nama Joseph Paulusang. Begitu check in mau di mana pun saya selalu pakai itu, kecuali kalau keluar negeri. Ya, kalau keluar negeri saya beli tiket sendiri. Tapi kalau pelayanan di Indonesia saya selalu pakai nama Joseph Paulusang, KTP-nya itu saya bikin sendiri, tak print, ya. Nggak pernah ditanya, saudara. Nah, ini mau buku nikah. Aduh, saudara kebayang ya, saudara. Jadi bagaimana wanita ini diperlakukan kayak asu, saudara ya. Lihat ya, dalam konferensi investasi internasional, investasi ya, pada Oktober 2017, MBS menganggap reformasi sosial dan budaya berlangsung sebagai tanda Saudi kembali menjadi negara yang terbuka. Emang dulu terbuka, saudara? Kami hanya kembali pada apa yang pernah kami ikuti dulu, Islam moderat yang terbuka untuk dunia dan semua agama, katanya. Sebentar, emang boleh orang Yahudi menginjakkan kakinya di Mekah, saudara? Setahu saya nggak boleh. Di Mekah Medina itu nggak boleh orang Yahudi ke Mekah sama Medina. Orang diusir, saudara. Ada 4.000 orang Yahudi diusir dari Madinah. Ya, ketika Muhammad itu jadi tenggelam, peteng hilang, saudara ya. Ketika Muhammad kabur, lari terkencing-kencing, terbirit-birit dari Mekah ya ke Madinah.
Dia minta suaka dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Setelah dia menjalankan profesinya sebagai perampok, ya, maka nyalinya gede, saudara. Dia usir itu orang Yahudi dari Medina, saudara. Katanya itu karena ada orang Yahudi yang sekongkol. Masa sekongkol orang satu kota sekongkol, saudara? Berarti kan Muhammadnya yang tidak benar, saudara. Anda bayangin, ya, Anda ada orang dari Maroko, misalnya ada orang dari Arab lah, orang Maroko nanti saya bilang rasis lagi. Ada orang dari Syria, ya, datang ke Belanda. Lalu orang Syria ini dia kudeta, katanya karena seluruh orang Belanda hendak mengusir dia. Yang benar bagaimana, saudara? Anda kebayang enggak, saudara? Nah, ya nanti. Nah. Ini ada negara Belanda, 18 juta orang. Tiba-tiba ada satu titik, ini ada satu, ya, ada satu orang Syria. Dia bikin ulah di Belanda, terus diusir. Wah, pergi sana sama 18 juta orang ini. Lalu satu orang Syria ini dia ngumpulkan teman-temannya orang Syria, dia bombardir ini Belanda, dia usir semua orang-orang kulit putih, ya, dari Belanda. Karena apa, saudara? Karena kamu mengusir saya bersekongkol. Yang diusir ini ada 18 juta, pendatangnya sekitar 4 juta, saudara. Maka ada 14 juta orang kulit putih. Diusir semua gara-gara ngusir satu Syria ini, saudara. Yang 14 juta diusir semua. Yang compong yang satu Syria ini atau 14 juta ini. Yang bersekongkol satu Syria ini atau 14 juta ini. Sama di kota Madinah waktu itu, saudara. 4.000 orang Yahudi diusir keluar dari Madinah, saudara. 4.000 orang Yahudi dikeluar gara-gara katanya sekongkol mau ngusir Muhammad. Katanya, kenapa Muhammad mengusir orang Yahudi dari Madinah? Karena katanya ada orang Yahudi sekongkol. Berapa orang? Ada itu berapa orang? Ada orang Yahudi itu berapa orang? 4.000. Ini compong apa? Muhammad satu orang, ya, melawan 4.000 orang. 4.000-nya diusir semua. Seluruh orang Yahudi di Madinah, 4.000 orang itu diusir semua, saudara, sama Muhammad. Nggak boleh masuk dibunuh, saudara. Kalau mau tinggal di situ kudu bayar mahal sekali. Bangsat, saudara. Ini orang bangsat sekali, saudara, ya, si Muhammad ini. Ditolong, begitu dia kuat, dia usir yang nolong dia. Ada orang kamu tolong di rumahmu, saudara. Tinggal di rumahmu, lalu kamu diusir dari rumahmu. Ya, ini bangsat, saudara. Kayak apa, saudara? Kayak burung kedasi, saudara, burung kedasi. Burung kedasi itu naruh telur, ya. Naruh telurnya di sarang burung-burung lain. Nanti di situ ada 4 atau 5 telur, saudara. Begitu mecah, nanti si kedasi ini mecah, maka telur-telur lain atau anak-anak burung yang lain pitiknya disingkirkan semua sama si kedasi. Maka si induk burung yang asli itu, yang bukan kedasi, ngasih makan kedasi setiap hari, anak-anaknya dia sendiri udah pada mati, dibunuh sama si kedasi ini, saudara. Itulah Muhammad. Saudara kebayang, saudara? Ya. Itulah logika yang ketiga, saudara, logika bangsat, saudara. Apakah benar Arab Saudi itu terbuka? Ya. Benar enggak, saudara? Terbuka untuk dunia dan semua agama, saudara. Anda mau cari gereja di Arab Saudi itu setengah mati susahnya. Cuma ada satu gereja Katolik itu. Ya, karena nggak ada orang Kristen, Pak, di sana. Anjing juga nih, bangsa juga. Karena dibunuh, diusir, saudara. Diusir. Ada orang Arab asli yang berani jadi Islam, pindah dari Islam ke Kristen, bisa dibunuh, saudara. Bisa dihukum gantung, saudara. Di Arab Saudi, ada orang Arab Saudi asli, pindah agama, Anda bisa digantung, saudara. Itu logika. Anda mau terima mau enggak, itu sudah terjadi di Arab Saudi. Itu kenyataan. Itu memang begitu, saudara.
Boleh percaya, boleh enggak, itu terjadi saudara di Arab Saudi. Sampai dengan hari ini. Di Iran juga sama. Makanya orang dituntut ke Jerman, saya baptis, kalau mereka mau baptis nggak mungkin sendirian. Ya pasti ajak rombongan saudara. Supaya apa? Kalau mati-mati bareng. Kalau sampai keluarganya diapa-apain ya keluarga dibongkar bareng fotonya nih, rame-rame. Jadi nggak ada yang berkhianat. Makanya mereka kalau dibaptis selalu mintanya rame-rame saudara. Udah mati-mati bareng udah. Saling melaporkan. Ya. Itu yang terjadi saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Serem ya saudara ya. Selama ini hukum cambuk biasanya diperintahkan bagi para terpidana yang dinyatakan bersalah atas tindakan mulai dari seks di luar nikah, pelanggaran perdamaian hingga pembunuhan. Coba orang yang melakukan seks di luar nikah dihukum cambuk. Jangankan yang seks di luar nikah saudara. Kalau ada pembantu, nah ini bentar ya. Jika tadi kan yang ketiga tadi kan, nah masukin dulu ya. Hukum yang ketiga. Muhammad Hurung Kedasi mengusir orang yang tidak sepaham dengannya, yang tidak seiman dari kota. Ya saudara ya. Logika yang keempat saudara. Meniduri pembantu. Boleh saudara di Arab Saudi. Anda kalau jadi TKW di Arab, ya, kalau Anda jadi TKW di Arab, berarti Anda selain menjual tenaga Anda untuk nyuci pakaian, nyuci piring, Anda jual apem saudara. Selain Anda jual tenaga untuk nyuci piring sama nyuci baju, bersihin rumah, Anda juga disuruh jadi apem untuk apa saudara? Cuti lembur saudara. Oh, cuti kok lembur Pak? Iya, Anda disuruh cuti lembur tiap hari saudara. Selain Anda suruh apa saudara? Suruh mencuci piring, mencuci pakaian, ya, bersihkan rumah. Ya, Anda disuruh cuti lembur. Apa itu cuti lembur, saudara? Cuci titit lempengkan burung, saudara ya. Anda disuruh cuti lembur, kasihan, saudara ya. Sudah siangnya capek-capek nyuci piring, rumahnya gede-gede lah gitu ya. Nyuci pakaiannya gede-gede, berat-berat itu daster semua kan, nggak yang laki-laki perempuannya sekali pakai daster kan 3 rangkap, saudara. Anda kudu suruh nyuci, ya. Kadang-kadang nggak punya mesin cuci lagi itu, ya. Anda disuruh membersihkan rumahnya segede-gede gitu, isinya pasir semua. Setiap jam itu pasir masuk, memang tempatnya padang pasir, ya. Anda sudah capeknya begitu, malamnya Anda masih cuti lembur, cuci titit, lempengan burung, saudara. Karena di dalam diizinkan, saudara ya. Ya. Di dalam berapa, saudara? IS 3 ayat 2 3 saudara, ayat berapa saudara? QS 3 ayat 2 ya, ayat 5, ayat 2 atau 5 coba kita baca ya. QS 23 ayat ke-5 ya saudara ya. QS 23 kita buka tadi ya, Islam agama universal tadi saudara. Serem saudara ya. Kalau mau tamat ini. Al-Mu'minun
Lihat ya, kecuali orang itu menjaga kemaluannya, ya, disuruh menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka, istri-istri lebih dari satu, atau budak yang mereka miliki. Jadi boleh meniduri budak, saudara. Budak itu apa, saudara? Abdi. Abdi dalam, ya kan? Abdi. Pembantu itu abdi itu. Pembantu di rumah itulah abdi, ya. Pelayan-pelayan mereka. Ngeri ya, saudara ya. Suruh cuci titit, ya. Budak-budaknya ini suruh cuti lembur, saudara. Cuci titit, lembengkan burung. Kasihan, saudara ya. Siangnya mereka kerja, malamnya suruh cuti lembur. Ya, kadang-kadang sampai kesakitan ya, saudara ya. Akhirnya pada kabur. Kabur, ditangkap, saudara, karena ada kontrak yang nggak boleh kabur. Ya, lalu kaburnya apa? Saya diperkosa. Oh, malah digebuki sisan, saudara. Anda ngomong diperkosa, berarti Anda berzina. Kalau ada laki-laki perempuan, ya, nah, coba lihat ya. Di Arab Saudi, kalau ada perempuan ketangkap, ya, TKW, nah, ini TKW Saudi. TKW Saudi diperkosa, tapi malah dihukum cambuk. Ya. Lihat ya. Seorang wanita Saudi menjadi korban pemerkosaan berkelompok dihukum cambuk 200 kali serta 6 bulan penjara. Dia dianggap bersalah karena berbicara kepada media tentang tindakan kecil yang dialaminya. Ya. Dia diperkosa, di situ ia diperkosa 7 pria. Dia laporan, saudara ya, malah dicambuk, saudara. Ini orang Saudinya. Sekarang kita cari TKW-nya, saudara ya. Sebentar. Ini kalau ini kita lihat ya perbandingannya nih ya. Majikan pemerkosa. Seorang warga Malaysia pengusaha beras memperkosa pembantunya. Ya, namanya siapa? Seu Eng Aik. Wah, ini jelas kafir, saudara ya. Dihukum, saudara ya. Seu Eng Aik ini. Wah. Mana nih? TKW tragis, TKW dilecehkan, diperkosa. TKW diperkosa. Sebanyak TKW yang dipaksa menjadi budak seks, salah satunya terjadi di Juston, Penang, Malaysia. Seorang wanita dipaksa melayani ratusan pria selama 2 bulan. TKW Malang itu dipaksa menjadi budak seks oleh 2 warga negara Bangladesh. Jika menurut jauh lagi, ini bentar ya, bukan, ini ada lagi. Nah, ini tak terhitung jumlah TKW yang diperkosa hingga hamil, tapi nasib Nur benar-benar buruk. Dia diperkosa oleh keponakan majikannya saat bekerja di Jeddah, Arab Saudi ya. Setelah hamil dan ketahuan melahirkan anak, Nur dilaporkan pada aparat keamanan. Dia kemudian dipenjara di tahanan wanita Arwais Women Detention Center di Jeddah karena perbuatan asusila. Dia dikenai hukuman 2 tahun plus hukuman cambuk. Tak tanggung-tanggung hukuman cambuk diberikan 2000 kali yang dicicil dalam aduh, saudara, 2000 kali dalam 2 tahun, 1 tahun 1000 kali cambuk, artinya 1 bulan 100 kali cambuk, saudara. Kasihan kali ya, saudara ya. Udah diperkosa, ya, dia diperkosa tak dipercaya, ya kan? Karena tadi ada ayatnya tadi, pembantu itu boleh ditiduri, saudara. Kalau dia lapor malah lapor polisi, malah di penjara, saudara, malah dicambuk, ya kan?
Ya nih ya, seorang TKW berinisial N bercerita dipaksa merangkak dan rantainya diikat seperti anjing tadi ya oleh istri majikannya. Hal ini dilakukan karena N tak sengaja memecahkan piring. Indonesia, majikan N adalah seorang aparat penegak hukum. Aduh, kasihan sekali ya saudara ya. Aduh, meninggal karena lari diperkosa, siapa lagi nih? Nasib naas menimpa Nurul Kasanah bin Nasirin 24 tahun. Dia meninggal saat melarikan diri karena hendak diperkosa oleh majikannya di Arab Saudi. Peristiwa ini terjadi bulan Desember 2011. Nurul yang berasal dari Kediri, bekerja di Aba, Jeddah, Arab Saudi. Dia loncat dari rumah majikannya yang bertingkat dengan seutas kawat tipis. Kawat terputus, Nurul jatuh, luka-luka bagian kepala membuat wanitanya tak bisa selamatkan. Nurul tewas seketika. Dia menjaga kehormatannya sampai meninggal. Ditelanjangi dan dilecehkan polisi Arab. Nasib tragis Arab semua nih saudara. Yang tadinya satu di Malaysia, satu aja tadi ya. Nasib tragis menimpa TKW overstay di Arab Saudi sebelum dipulangkan bulan November. Seorang TKW berinisial U mengaku dipaksa melepas bajunya digeledah paksa oleh polisi di Bandara King Abdul Aziz. Memang yang memeriksa adalah polisi wanita, tapi perlakuan itu dinilai tak layak dilakukan. Para TKW hanya diperkenan menggunakan pakaian dalam. Tak jelas kenapa polisi Arab memeriksa sedetail itu, tak cukupkan dengan metal detektor. Kasihan saudara ya. Kasihan ya saudara ya. Itulah logikanya saudara ya. Nanti ya diperkosa tadi ya, mana tadi. Di logika yang ketiga sudah ya. Wah, 4 saudara ya tadi. Dalam IS 23 ayat 5 dan 6 ya saudara ya. Bahwa pembantu boleh ditiduri, diperkosa. Kalau dalam Alkitab nggak boleh ya saudara ya. Kalau ada seorang pembantu dijadikan istri, ya dia harus jadi istri, harus dapat warisan, harus diperlakukan dengan semestinya saudara. Nggak boleh cuma diperkosa itu nggak boleh saudara. Ya kalau ada seorang budak mau ditiduri, dia harus dinikah dulu saudara ya. Seorang budak bentar ya. Oh, sorry ya. Ya. Apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka engkau harus membawa dia ke dalam rumahmu. Jadi nggak boleh cuma ditidurin, harus jadikan istrimu. Ya, walaupun dia tawanan, dia budak, ya harus diperlakukan dengan selayaknya saudara. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian dipakainya pada waktu tawan,
tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia, nidurin dia, tapi harus menjadi suaminya. Supaya apa? Sehingga ia menjadi istrimu. Ya, lihat, kalau kamu tidak suka lagi, ya, artinya diceraikan, maka kamu harus membiarkan dia pergi. Tidak boleh engkau menjual. Jadi bukan budak, saudara. Jadi kayak orang cerai, suami istri cerai, tidak boleh dijual, menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia jadi istri. Jadi kamu nggak boleh jadikan dia budak, nggak boleh jadi budak lagi, saudara. Kalau kamu mau niduri dia harus jadi istri kamu, ya. Karena di dalam hukum Yahudi itu tetap namanya berzina walaupun dia budakmu, saudara. Jadi kamu harus memperistri dia. Setelah memperistri dia, kalau kamu nggak suka, kamu boleh cerai, tapi tidak boleh sebagai budak. Dia harus orang merdeka, sama seperti suami istri. Ya, beda banget ya tadi ya, sama Anisah tadi, sama Al-Muhaimin tadi. Al-Muhaimin apa tadi, saudara? Sama surat ini tadi ya. Apa tadi, surat apa ini? Al-Muminun tadi ya. Istri-istri dan budak boleh pembantu rumah tangga boleh ditiduri. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda belum nyadar sampai sekarang, saudara? Apakah Anda masih ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? Karepmu, saudara. Puyeng, saudara ya. Sementara Arab Saudi berusaha meninggalkan Islam, Anda orang-orang Indonesia berusaha untuk menggunakan Islam. Saya nggak ngerti, saudara ya. Otakmu ada di mana? Otakmu ada di pantat semua nih, jangan-jangan nih orang-orang Islam di Indonesia nih yang pengen mendirikan khilafah. Saya yakin otakmu ada di pantat semua, saudara ya. Luar biasa. Udah gantian? Ya. Tes vokal dulu, Raja Uti, tes vokal. Tes vokal, Raja Uti. Ya. Oke. Tes suara. Asli, ya, Pak. Sudah asli. Ya, ini mana Bung Beta nih? Dari kemarin nggak nongol nih Bung Beta nih. Silakan Bung Beta. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Ya, saya mendengarkan aja lah. Semoga para muslim yang mendengar yang disampaikan Pak Paul juga terbuka lah matanya. Kalau masih mau tutup mata ya kita mau bilang apa? Mau bilang apa lagi, emang yang penting kita sudah di negara yang merdeka. Kalau kita kan ya kita sudah happy. Iya, lihatlah dunia nih, fakta nyatanya kelihatan kok. Nggak bisa ditutupin lagi Pak. Tapi saya mau koreksi sedikit, tadi Pak Paul bilang Saudi Arabia tidak berinvestasi ke Amerika. Besar Pak mereka, ada sekitar 56 bilion Pak. Tapi kan nggak sebanyak ke Cina. Mungkin ya. Tapi pangeran-pangeran Saudi itu banyak berinvestasi juga di stocks, Pak. Itu termasuk Twitter, Disney, itu mereka punya semua. Bahkan Citibank sempat dibeli oleh pangeran Arab juga itu. Manchester juga kan dibeli sama Arab kan. Beberapa klub sepak bola kan juga dibeli sama Arab. Ya, kalau sistem ekonomi di hukum di Amerika jelas lah. Jelas, Anda kapitalis. Ya. Anda punya duit, ayo kita transaksi. Anda nggak punya duit, jangan transaksi. Ya kan? Ya. Nah, itu beda banget. Beda dengan di hukum syariat Islam. Ya kan, hukum syariat Islam, Anda yang hafal Al-Quran, Anda yang menguasai perekonomian. Walaupun dodolnya minta ampun. Kayak kemarin ya. Negeri harus bisa baca Quran tuh. Ada satu ya. Lagi urusannya. Ada satu anak miskin hafiz Quran, modal masuk kedokteran. Mana? Kisah Salimah, calon dokter yang kuliah gratis di UII berkat hafal Al-Quran. Ya. Terus
penghafal nasional Tempo nih ya, penghafal Al-Quran bisa masuk fakultas kedokteran. Rektor UNS Surabaya, Raffi Karsidi mengatakan UNS memiliki jalur khusus penerimaan bagi calon mahasiswa yang punya keahlian menghafal Al-Quran. Ya, sudah 8 orang menghafal Al-Quran berada di fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas sospol. Ya, salah satu syaratnya hafal minimal 20 juz. Waduh, luar biasa saudara ya. Ini kalau kita bicara dalam bernegara, Pak, Ya, apa hubungannya, Pak? Korelasinya di mana hafal Al-Quran dengan bernegara? Kalau hafal, dia mengerti, dia paham, mungkinlah kalau itu ada kebaikan di dalam hafalan itu. Artinya dia bisa menghafal, dia mengerti, kemudian dia berlaku baik. Baik dalam artian tidak diskriminasi, menolong orang, tidak korupsi. Itu bagus, Pak. Dalam bernegara oke lah. Persoalannya hafal, tapi tidak mengerti. Sementara kalau ditranslate, dimengerti dalam bahasa Indonesia, seperti ayat bunuhlah infidel atau Yahudi, Kristen di mana aja kamu ketemu. Loh ini gimana ini? Dalam bernegara, lo kok jadi kebencian yang harus dihafal dan harus diterima di dalam sebagai pegawai negeri atau pegawai provinsi, itu kan aneh nih. Nah itu yang persoalan yang harus kita ungkap itu. Silakan aja kalau itu ranah pribadi di dalam rumah ibadah mereka. Tapi kalau di dalam negara, aduh, ini negara Pancasila bukan negara agama. Aneh, Pak, aneh. maksudnya kalau mereka hafal Al-Quran, maka akhlaknya pasti baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah definisi akhlak yang baik itu? Apakah akhlak yang baik? 1, kawin sama bocil. Ya kan? 2, kawin sama mantu. 3, perkosa budak, perkosa babu. 4, ya kan, singkirkan agama lain. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak yang baik di dalam Islam. Nah, itu repot itu kalau udah begitu. Itu masalahnya. Jadi kalau ditanya, kenapa harus hafal Al-Quran? Supaya akhlaknya baik. Apakah itu akhlak yang baik seperti sunnah Rasul Nabi Muhammad? Kawin sama bocil, kawin sama mantu, perkosa babu, singkirkan agama lain. Nah kalau Anda mau bikin ini akhlak yang baik begini, waduh, memang Anda itu memang bangsat bajingan. Ya itu akhlak dari kacamata mereka. Tapi kalau akhlak definisi bernegara, itu akhlak yang baik kayak Ahok. Tidak korupsi uang, uangnya dipakai untuk pembangunan rumah. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, jujur, tidak korupsi. Kalau kamu kafir, tetaplah kafir. Nggak urusan. Kalian tidak jujur, korupsi, untuk bikin masjid. Oh, alhamdulillah. Inilah akhlak yang baik. Contohnya siapa? Jujur, tidak jujur dan korupsi asal untuk mengembangkan Islam, untuk berdakwah. Alhamdulillah, itu akhlak yang baik, ajaran dari Muhammad. Karena Muhammad sendiri adalah seorang perampok. Iya kan? Masya Allah. Iya kan? Jadi dibolak-balik, mau jujur tidak korupsi, kamu kafir, akhlakmu nggak baik karena kamu kafir. Ahok itu akhlaknya nggak baik, karena dia jujur. Akhlaknya nggak baik, karena dia orang Kristen, dia bukan Islam. Anies Baswedan itu bangsat bajingan biadab, perampok, tetapi dia untuk bikin masjid, Masya Allah, ya. Betapa kekasih-kekasih Allah ini punya akhlak yang baik.
Karena mengikuti teladan nabinya seorang perampok, yang penting untuk dakwah Islam. Itulah akhlak yang baik, masalahnya begitu. Jujur, tidak korupsi, istri cuma satu, istri cuma satu, kamu tidak menggunakan sunnah Rasul. Wah cilaka kamu istri cuma satu, isinya kamu harus 4, supaya kita bisa memenuhi sunnah Rasul. Supaya kalau kita tidak bisa berdakwah, nggak ada yang dimenangkan, tidak ada yang mendapat hidayah, anak-anak kita beranak cucu kayak tikus got, penuhi bumi dengan tikus got itu. Makanya istrinya harus 4. Jadi istri satu itu bukan akhlak baik. Setia kepada satu istri itu bukan akhlak yang baik. Itu justru cilaka 13 bagi orang Islam. Setia satu istri. Wah, ini cilaka 13. Karena kalau kamu gagal berdakwah, kamu gagal dakwahnya, ya kayak di Mulyana jadi Kristen lagi, Ali Makruh jadi Kristen lagi. Nanti jangan-jangan Agustan juga jadi Kristen lagi. Makanya kamu disuruh punya istri yang banyak. Supaya kalau kamu gagal berdakwah, setidak-tidaknya kamu sudah memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu Islam. Seperti tikus got. Masya Allah, sunnah Rasul lagi. Itulah akhlak yang baik bagi Islam. Bingung loh saudara. Apalagi akhlak yang baik lagi. Jujur salah. Setia satu istri salah. Lalu apalagi akhlak yang baik itu? Jangan berzina tapi istrinya 4 sama saja. Nah, orang Kristen berzina kuculuk, nggak ada orang Kristen boleh berzina. Aduh, ini nggak ada orang Kristen boleh berzina ya. Orang Kristen itu boleh memperkosa jemaatnya. Nah, kalau dalam Islam boleh memperkosa pembantu. Tadi kan sudah dibilangin, orang Kristen yang pendeta yang memperkosa jemaatnya harus dihukum ya seumur hidup. Kalau orang biasa dihukum 10 tahun, maka orang pendeta-pendeta Kristen yang memperkosa jemaatnya harus dihukum 2 kali lipatnya. Harus dihukum 2 kali lipatnya. Itu kata Alkitab. Kalau kamu sudah tahu banyak, kamu akan dituntut lebih banyak. Ya, tahu banyak dituntut lebih banyak. Nah, jadi kalau pendeta yang memperkosa jemaatnya harus dituntut, harus dihukum 2 kali lipat lebih lama daripada orang awam. Itulah akhlak dalam Kristen. Beda banget akhlak dalam Islam. Bingung ya. Jadi Anda mau akhlak yang mana nih? Oh jangan ngerampok ya, Muhammad aja ngerampok. Jadi Indonesia ketika mau jadi negara khilafah, Anda sedang mau berusaha meniru jadi Muhammad. Makanya Anda bangga banget dengan ceritanya si Pitung sama Panji, apa namanya? Panji Tengkorak itu ya. Panji apa? Bukan Panji apa? Yang ceritanya itu Jaka Sembung itu Bang Panji itu ya, Bang Panji perampok yang baik hati itu loh. Makanya orang-orang Islam itu bangga sekali dengan cita-cita perampok yang baik hati itu, ngerampok di mana-mana, mencuri di mana-mana, lalu uangnya buat dakwah. Mereka bangga, saudara. Karena memang itulah teladan dari nabi mereka, merampok ya, kemudian ngasih makan umatnya dengan uang rampokan itu.